Ya, halo semua. Balik lagi bersama saya Karisma Rizky. Di video sebelumnya, kalian telah menerapkan dependency injection pada proyek ini. Dan pada video kali ini, kita akan belajar menerapkan atau menggunakan paging 3 atau paging source. Jadi kita buat dulu movie paging source-nya di package remote ini. Kita buat new Kotlin class movie paging source class ya. Di awal kita define dulu sebuah variabel untuk indeks awalnya ya. Starting page index itu 1, kemudian baru di dalamnya kita panggil atau kita buat variabel movie API. Nah, baru kita tambahkan parameter itu movie API, kemudian ini akan inherit terhadap kelas paging source. Jangan lupa tanda kurung. Nah, ini akan merah. Kita tinggal enter. Implement member, kita enter. Nah, di dalamnya kita akan langsung return saja, return pakai try ya, karena kita akan membutuhkan exception di sini. Jadi kita ambil dulu posisinya atau posisi page awalnya. Kita panggil lewat params-nya .key. Nah, ini kalau nggak null atau kalau null, maka starting page index-nya atau posisinya adalah posisi awal, yaitu 1. Kemudian kita buat response-nya, itu kita panggil movie API, kemudian panggil get now playing movies. Kita masukkan, tadi kan query-nya position, kita masukkan position-nya. Jadi ini akan memanggil ke API berdasarkan posisi atau page yang diinginkan. Kemudian movies, yaitu kita untuk menangkap result-nya dari response. Jadi kita panggil response, kemudian results. Kemudian sini load result .page. Di dalamnya kita define argumennya, itu datanya adalah movies, kemudian pref key-nya di sini kita beri kondisi if position sama dengan starting page index, yaitu kalau posisinya posisi awal maka nggak ada pref key-nya, alias nggak mungkin ada halaman sebelumnya. Kalau enggak, maka posisinya -1. Jadi maksudnya halaman sebelumnya itu. Kemudian untuk next key-nya kita berikan kondisi juga. Jadi ketika movies-nya atau ya response-nya udah nggak ada lagi, is empty, maka nggak ada next key alias null. Kalau masih ada atau movie-nya nggak empty, maka posisinya +1. Jadi next ke halaman selanjutnya. Kemudian kita tambahkan di sini catch ya. Yang pertama kita butuh IO exception. Kita load result .error. Argumennya itu exception-nya. Kemudian catch yang kedua atau exception yang kedua adalah HTTP exception. Pilih yang retrofit ya. Kemudian dalamnya load result error. Oh ya, ini masih merah ya, saya lupa tambahkan tanda kurung bahan. Nah, ini maksudnya. Nah, ini udah bersih ya, pastikan seperti ini. Kemudian kita akan ke repository. Kita akan buat fungsi untuk memanggil get now playing movies-nya.
function get now playing movies. Langsung saja returnnya kita menggunakan sama dengan, lalu kita panggil pager, dalamnya kita config paging config. Nah, di dalamnya itu ada page size, ada max size, dan ada enable placeholder. Untuk page size-nya kita bisa lihat di sini di response-nya, kita ke JSON Explorer. Nah, jadi ada 20 item, maka kita akan set page size-nya 5, kemudian max size-nya adalah 20, karena 20 per page-nya ya. Ini page size-nya 5 itu maksudnya, jadi kita melotnya akan 55 ya, supaya ya hemat. Itu tujuan dari paging, salah satunya. Dan yang terakhir, enable placeholders, kita berikan false. Kemudian untuk argumen yang keduanya, kita masukkan paging search factory. Ini kita belum add enter. Kemudian ini ketikkan kurung awal, kemudian kita panggil movie paging source, kita masukkan parameternya atau argumennya movie API. Kemudian di tanda kurung ini .live data. Kemudian kita buka view model, kita akan panggil fungsinya juga di view model ya, karena secara hierarki bisa kita lihat dari remote, kemudian ke repository, kemudian ke view model, dan nanti akan dipanggil di fragment. Kita buat variabel movies sama dengan repository.get now playing movies. Kemudian pada fragment kita panggil view modelnya. Nah, caranya karena kita udah inject ya, jadi tidak perlu view model factory lagi, kita panggil saja private var view model, kemudian by view models. Ini kita panggil movie view model. Ini nggak usah ya kurawalnya, tapi kita ganti jadi kurung tanda kurung. Kemudian kita panggil kelas onView created-nya. Kita tidak perlu onCreate view karena kita sudah masukkan argumen layout ini. Kemudian kita panggil view modelnya atau movies yang ada di view model. Panggil view model.movies, karena itu live data, kita observe. Kita panggil view lifecycle owner kalau di fragment. Ya, masih merah lah ini pokoknya, karena ini alt enter ya. Nah, maka nggak merah lagi. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jadi kita telah buat paging source-nya, kemudian kita panggil datanya lewat repository yang udah diimplementasikan paging, kemudian panggil juga di view model, dan kita panggil view modelnya di fragment. Nah, pada video selanjutnya kita akan buat adapter yang terimplementasi menggunakan paging. Jadi jangan kemana-mana, like kalau suka, jangan lupa subscribe ya buat dukung channel ini biar semangat terus bikin videonya. Ya, kita berjumpa di video selanjutnya.